cerita dari teman aku atau enggak ada yang pengalaman situ kalau ngelewat situ maghrib sering kali ada penampakan nenek-nenek bungkuk lagi bersih jalanan. Anjir. Merinding gua asli. Itu gua Nah, selanjutnya saya akan bercerita tentang rumah dalang. Rumah dalang itu jadi rumah dalang itu sekalinya itu kisah pembantaian juga. Jadi rumah dalang itu dulu waktu zaman dulu ada di situ 3 rumah berdekatan. Sekalinya tiga keluarga itu tiga keluarga itu yang berdekatan rumahnya dia itu dibantai dibantai habis. Maksudnya dibantai rumah dalang itu? Iya, rumah dalang itu jadi tuh pembantaian juga tau sekalinya itu. Itu sebelum rumah dalang itu sebenarnya dalang itu apa maksudnya? Nah, untuk kesitunya dalang itu sekalinya yang dibantai keluarganya ini salah satunya dia suka jadi dalang gitu. Nah, suka jadi dalang di acara-acara kayak pewayangan apa segala macam kan. Makanya rumah tersebut dijuluki rumah dalang. Tapi nggak tahu ya teman-teman, waktu saya datang ke sana tuh tiba-tiba pagi-pagi kayak ada gelas kopi satu gelas nih, gelas aqua tapi isinya tuh ada kopinya gitu. Nggak tahu itu gelas siapa di situ kan. Di mana? Rumah itu sampai sekarang dijaga ketat oleh security yang lewat situ kan. Jadi kita masuk pun nggak bisa. Nah, aku sama teman-temanku inisiatif dong kan masuk ke dalam situ kan, bisa tembus ke situ. Sekalinya pas sudah aku masuk, aku ngeliat kan kok kayak ada suara air, ada keran-keran air kan, padahal kan di dalam kan otomatis nggak ada penghuni. Ya bayangin aja kan, kalau misalkan dalam nggak ada penghuninya kok bisa ada suara keran air, maksudnya keran air dari mana itu kan. Mungkin karena saking takutnya saya ke situ juga, padahal pagi-pagi kan, maksudnya kalau pagi-pagi kan mungkin aman aja kan, maksudnya kepikiranku aman aja karena pagi-pagi kan masih terang apa segala macam kan. Pas sudah aku balik ke sini lari kan, pas sudah sampai luar tuh keran air tuh kayak sudah hilang suaranya, nggak, ibaratnya dalam rumah itu? Iya, dalam rumah itu kayak nggak ada suara keran air lagi kan ibaratnya. Nah, di situ kejadian-kejadian mistis yang pernah saya alami sih di daerah situ. Terus yang di jembatan gantung pernah teman saya foto-foto di situ, pas sekalinya di zoom kameranya ada sosok tengkorak dibayang di belakang dia. sering kali sih aku tahu banyak banget Gantung. waktu yang orang berkunjung-kunjung ke arah itu jembatan Iya, gantung. jembatan gantung itu. Dan dia mau ngambil foto di situ, sering kali kok Iya. banyak dapat penampakan Iya. di dari situ. Kalau kemarin temanku jadi pas dia foto kan, pas ku zoom kayak bayangan asap begini, tapi belakangnya tuh kayak asap tuh berwujud kayak tengkorak gitu. Ngeri lah pokoknya, ngeri banget. Kalau temanku udah kemarin aku pernah juga lihat fotonya di temanku yang dia foto di jembatan gantung. Mungkin gaya-gayaan kan, itu jembatan gantung, jembatannya itu kan banyak bolongan gitu loh. Di bawah bolongan itu ada sosok putih bergelantungan. Ish, Iya, serius itu. apa itu kayak perempuan gitu? Nggak tahu baju putih, yang jelas itu kain putih sih itu loh, bergelantungan terbang. Ngerinya. Iya, asli. Kalau kamu mungkin pernah ada pengalaman di situ? Kalau saya sih belum pernah ke sana, cuma dengar-dengar aja. Teman-teman banyak yang ke sana. Cuma kebanyakan Kalau kamu sendiri nggak pernah ke sana ya? nggak berani. Iya. Memang sih, kalau nggak berani jangan coba-coba lah ke sana. Rata-rata teman-teman yang datang ke sana katanya Pasti pulang pasti ada yang kesurupan. Ada yang pasti. ngalamin mistis ya. Ya, pasti kesurupan. Pengalaman mistis ngeri ya. Sampai kesurupan ya? Kesurupan. Gila, Iya, ngeri banget. sering kali kok. Kesurupan sering. Selain dari cerita gunung-gunung Dups tadi yang kita bahas barusan tadi itu, ada lagi pokoknya masih banyak banget cerita-cerita mistis yang ada di Balikpapan. Salah satunya adalah Hotel Tirta. Nah, jadi Hotel Tirta itu sampai sekarang tuh masih masih ibaratnya masih kuat lah mitosnya di situ, Ya, masih mistisnya kuat ya. Itu pinggir jalan ya. Ya, padahal hotel itu pinggir jalan. Konon katanya dulu itu hotel tersebut didirikan pada tahun di atas 80-an. Nah, kenapa hotel sampai sekarang hotelnya sudah ditutup, teman-teman. Sebagai informasi aja, hotelnya sekarang sudah ditutup karena saking banyaknya pengunjung hotel yang sering diganggu saat bermalam di hotel tersebut. Mungkin kamu ada ceritanya tentang Hotel Tirta itu? Aku nggak tahu ya ceritanya, cuman yang jelas Hotel Tirta itu kalau kita lihat dari luar aja ya teman-teman ya, lu sudah banget ya. Ngeri. sudah bukan kayak hotel sih jatuhnya, ngeri banget. Soalnya udah tutup ya. Nanti Iya. dikasih lihat gambar. Iya. Itu hotel ngeri banget sih sumpah. Nah, di situ apa aja penampakan yang ada di situ. Jadi itu menurut beberapa warga yang tinggal daerah sekitar situ, konon katanya di daerah situ ada sesosok siluman buaya putih yang menjaga di kolam renang hotel tersebut.
dan ada penampakan kuyang yang sering berkeliaran di daerah hotel tersebut. Pada tahun 2011 lalu pernah terjadi insiden, yaitu meninggalnya seorang bocah di kolam renangnya tersebut. Jadi itu masih aktif hotelnya? Hotelnya masih aktif tuh, pernah ada yang meninggal anak-anak kecil di kolam renang tersebut. Jadi sudah beberapa anak yang meninggal di kolam tersebut dia akibat tenggelam. Jadi ngeri banget ya hotelnya, langsung tiba-tiba ngomong. Dan dulu pernah ada sepasang kekasih yang sedang dalam kutip berhubungan lebih, pas pagi-paginya dikontrol, tahu-tahu pasangan tersebut sudah meninggal. Yang itu nggak bisa lepas itu? Iya, sampai nggak bisa lepas. Kamu bayangin aja teman-teman. Oh, yang lagi rame kemarin tuh beritanya tahun berapa itu? Iya. Rame Jadi itu kejadiannya di hotel kita tersebut ya, Antin. Pas sudah dia malamnya itu dia katanya menurut pegawai hotel tersebut, kan waktu hotelnya masih aktif, pasang kekasih itu ibaratnya dia sedang menginap di hotel tersebut. Nah, karena dia melakukan hubungan yang lebih kan, nah paginya pas paginya dicek, tahu dia sudah meninggal, sepasang kekasih tersebut. Kelaminnya nggak bisa lepas kan? Nggak, katanya dia sampai ibaratnya laki-laki dan perempuannya sampai nggak bisa dilepaskan itu. Kan? Ya. Pokoknya situ kenapa hotel tersebut sampai ditutup, sampai sekarang sudah ditutup, karena banyak sekali pengunjung hotel yang merasa keanehan dengan kejanggalan di saat sedang menginap di hotel itu kan. Padahal kalau dibilang strategis loh ya, iya, pinggir jalan. Iya, memang tempatnya sangat strategis ya, soalnya kan di pinggir jalan, baru juga itu termasuk pusat kota lah. Iya. Ya kan, soalnya kan kesananya lagi kan sudah masuk supermarket. Iya, sananya lagi juga ibaratnya akses jalur tuh gampang lah ya kan. Perbelanjaan lah. Nah, jadi itu teman-teman cerita dari hotel kita itu bilang, jadi penunggu yang habis itu sosok siluman buaya putih, ada juga kuyang yang sering mengintari hotel-hotel Tirta tersebut. Nah, selain hotel Tirta tersebut, banyak lagi pengalaman mistis yang saya akan bahas di sini. Ada juga tentang kisah Jembatan Mariati. Wah, ini paling ngeri sih kayaknya. Iya, Jembatan Mariati. Ini orang Balikpapan kan Jembatan Mariati. tahu aja, cuma belum tahu. Sebagai informasi, Jembatan Mariati ini berada di daerah Gunung Sari. Jadi, kenapa bisa dinamakan Jembatan Mariati? Usut punya usut, beginilah ceritanya. Dulu, waktu tahun 1940-an, pernah ada sesosok perempuan yang sangat menggilai ilmu-ilmu hitam, yaitu bernama Mariati. Jadi saking mungkin karena dia punya dia tuh mungkin kayak punya apa sih namanya kalau misalnya kita ambisi ya, mungkin karena dia punya ambisi lebih apa, dia tuh memasang susuk banyak sekali dalam tubuhnya Gus demi memikat pria-pria yang ada di sekitar situ. Jadi itu gila banget sih, maksudnya gila nggak kalau menurutmu? Mungkin dia ada ambisinya apa, terus terobsesi sendiri kan. Kalau mungkin dibilang mungkin dia gitu naruh, mungkin kayak ditolak atau gimana, mungkin dia kecewa. Oh iya, mungkin kenapa? Kita kan nggak tahu sejarah gimana. Nah, pas sudah dia memasakkan berbagai banyak susuk dalam tubuhnya, dia itu langsung didatangilah para laki-laki, sampai laki-laki yang sudah punya istri pun datang menggodai si Mariati tersebut. Jadi maksudnya iya. Jadi ibaratnya dari yang bujang aja, yang ABG sampai yang KI itu ibaratnya datangin semua Mariati itu demi apa sih, maksudnya demi mendapatkan sosok Mariati itu kan, mungkin karena cantiknya kan. Nah, Mariati ini mungkin karena dia berpikirnya dia paling oke apa kan, dia nggak tinggal diam dong, dia membalas godaan-godaan dari ibaratnya ada ABG yang godain dia balas godain juga, ada kai juga godain dia kan, maksudnya yang ada juga suaminya orang godain dia, ya dia balik. Pokoknya siapapun yang menggodain dia bakal balik godain laki-laki tersebut, Gus. Sampai suatu saat dia terkena lah kanker rahim. Jadi si Mariati ini, Gus, sebelum dia sosoknya terkenal apa segala macam kan, dia terkena kanker rahim. Karena dia tahu dia bakal libarnya kan, kalau orang kena kanker gitu kan pasti tahu dia nggak bakal. Dia tuh kayak ibaratnya kalau kata kasar ya, dia tuh cewek penghibur gitu aja. Nggak ngerti kalau itu, mungkin kisahnya orang kita nggak tahu, kalau itu aku nggak berani cerita sih. Yang jelas menurut pengetahuanku dari warga sekitar cerita sesudah dia banyak menggoda-goda para lelaki kan, karena lelaki ini banyak juga goda-godain si Mariati ini kan.
dia terkena kanker rahim. Nah setelah dia terkena kanker rahim, namanya orang kena kanker mungkin pasti tahu kan, itu kan umurnya nggak bakal lama lagi kan, maksudnya ibu-ibu yang benci dia itu Narul. Nah, nggak ngerti juga apa mungkin kan. Biasanya kan kalau orang terkena kanker rahim kan rata-rata orang ibaratnya dia tahu umurnya nggak bakal lama lagi kan. Biasanya kalau orang kena kanker, soalnya kanker kan belum ada obatnya sih sampai sekarang. Nah pas sudah dia tahu dia kena kanker itu, datanglah dia minta tolong sama seorang ustadz. Nah ustadz ini karena dia ustadz kan, dia tahu agama apa segala macam, dia berbaik hati. Tapi orang-orang sekitar situ sudah banyak yang benci banget tuh sama si sosok Mariyati ini. Terutama ibu-ibu itu. Iya, terutama ibu-ibu mungkin karena suaminya datang goda-godain si Mariyati ini kan, karena kecantikan dia mungkin kan. Nah, pas sudah dia datang menemui ustadz, dia minta tolong untuk dilepaskan susuknya. Nah, dilepaskanlah susuknya Mariyati tersebut. Sudah dilepaskan semua. Nah, pas di bagian tubuh bawahnya pokoknya di bagian tubuh bawahnya Mariyati itu sudah busuk ya, ibaratnya pokoknya sudah ibaratnya kayak busuk, gimana sih maksudnya? Nggak bisa diobatin lagi. Nggak bisa diobatin lagi, apa namanya, kena kanker rahim kan. Nah pas sudah dia tahu mau mati kan, si Mariyatinya ini kan dia menghampiri lah Gus, dia menghampiri warga-warga sekitar untuk memohon maaf, minta maaf, karena dia tahu kan dia bentar lagi mau mati kan si Mariyati ini. Dia menghampiri lah warga-warga sekitar untuk meminta maaf, tapi mungkin karena sakit hatinya warga-warga sekitar Gus, warga-warga sekitar nggak ada yang mau datangin dia, nggak ada yang mau datangin si Mariyati ini, nggak ada yang mau datangin. Nah, kayak dari idola ya. Iya, ibaratnya setelah kejadian tersebut meninggallah sosok Mariyati ini teman-teman. Nah, jadi setelah Mariyati ini meninggal, ada warga yang lihat Mariyati ini masih hidup kayaknya, katanya dia masih lihat sosok Mariyati ini ada di depan teras rumahnya gitu, nampakkan dirinya. Nah pas sudah dia meninggal kan, jenazahnya ini nggak ada yang mau bantuin sama sekali, sampai ada supir angkot, mungkin dia relawan supir angkot ke apa, dia itu niat baik, dia mau mengangkut jasadnya Mariyati ini untuk dikuburkan, dimakamkan kan. Nah setelah mau dimakamkan, di dalam angkot itu dengar ada suara ketuk-ketukan dari peti mayat Mariyati tersebut. Jadi pas sudah dia dalam angkot kan mau ibaratnya si sosok Mariyati ini mau dikebumikan lah, mau dimakamkan kan. Jadi dalam angkot itu dia masih supir, entah itu supir angkotnya apa orang yang ada di angkot situ, dia mendengar suara ketukan-ketukan dari peti jenazahnya Mariyati itu terus. Oh berarti zaman dulu Iya. pakai peti ya dulu ya. Jadi itu dia dengar ketukan-ketukan. Nah pas sudah dia dengar begitu kan, nah dari belakang ini ada motor yang mengiringi mobil pemakamannya Mariyati itu kan. Di situ dia ngeliat penampakan juga, katanya sosok Mariyati tersebut teman-teman berada di atas mobil angkot tersebut. Di atas? Iya, di atas kamu. Jadi pas dia di belakang kan, dia tahu itu kan mayatnya mau dikebumikan kan. Jadi pas selain yang orang angkot di situ dengar ada suara-suara ketukan-ketukan dari peti jenazah si Mariyati itu kan, ada juga orang motor yang ngiringin dari belakang itu bukan ngedengar maksud, soalnya ada juga yang lihat katanya si sosok Mariyatinya berada di atas angkot. Setelah kematian si Mariyati tersebut, arwahnya semakin gentayangan dan sering mengganggu warga-warga sekitar. Bahkan konon katanya setiap malam ada yang mengetuk pintu-pintu rumah warga. Nah setelah dibukanya pintu rumah warga, ada sosok Mariyati muncul tanpa kepala dan berdarah-darah. Pantas terkenal banget jembatannya. Iya, nah sampai sekarang makanya jembatan tersebut dinamai jembatan Mariyati. Kurang lebih ceritanya seperti itulah menurut warga-warga sekitar, mungkin ceritanya seperti itu. Mungkin itu aja kali cerita-cerita mistis yang berada di Kota Balikpapan. Menurut kalian cerita mana yang paling serem atau paling creepy lah, tulis di bawah komentar aja ya. Terus jangan lupa juga yang sudah nonton tolong dibantu terus karya-karya kami dengan cara subscribe, like, and share. Tolong dukungan teman-teman ya. Oke, segitu aja video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.